Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David William Panjaitan, NPM C1C020174, kelas 3C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, di video saya kali ini kita akan mempelajari materi pendapatan kontrak konstruksi. Langsung saja kita masuk ke video pembelajaran kita. Karakteristik kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Kontrak konstruksi meliputi kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek, kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset, dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Kontrak dapat berbentuk kontrak harga tetap, kontrak biaya plus. Pendapatan kontrak. Pendapatan kontrak terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secara andal. Penyimpangan kontrak. Penyimpangan adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut, dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Klaim. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai pengganti untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Pengukuran pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada negosiasi. Klaim dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika negosiasi telah mencapai tingkat akhir, hingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut dan nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara andal. Pembayaran insentif. Pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Misalnya, pembayaran karena penyelesaian yang telah lebih awal dari suatu kontrak. Pembayaran insentif dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika kontrak tersebut cukup aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan, dan jumlah pembayaran insentif dapat ditukar secara andal. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan terdapat dalam Par 22. Taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban sesuai dengan paragraf 36. Pendapatan atau konstruksi PSAK 34. Ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Metode presentase penyelesaian. Pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Metode kontrak selesai
Artinya, pendapatan diakui jika kontraknya telah selesai dilaksanakan. Pendapatan konstruksi, dasar pemikiran menggunakan metode presentasi penyelesaian adalah pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan enforceable rights. Pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Hasilnya, penjual berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Pendapatan atau konstruksi. Perusahaan menggunakan metode presentase penyelesaian jika semua kondisi berikut terpenuhi. Pertama, jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Terakhir, biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Pendapatan konstruksi, perhitungan pendapatan yang diakui, presentase penyelesaian. Cost incurred to date dibagi most current estimate of total cost present complete. Present complete dikali estimate total revenue sama dengan revenue or gross profit to be recognized to date. Penyajian laporan keuangan, presentase penyelesaian. Untuk menghindari double counting, akun persediaan selama kontrak PTA melaporkan selisih akun konstruksi dalam proses dan akun penagihan konstruksi dalam proses di dalam laporan posisi keuangan. Jika selisih tersebut di posisi debit, maka dilaporkan sebagai aset lancar. Jika selisih tersebut di posisi kredit, maka dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Pendapatan atau konstruksi kerugian untuk kontrak jangka panjang. Kerugian di suatu periode di dalam kontrak yang menguntungkan hanya di metode presentasi penyelesaian. Peningkatan biaya yang diperkirakan memerlukan penyesuaian laba kotor yang diakui periode sebelumnya pada periode sekarang. Kerugian pada kontrak yang merugikan terdapat di kedua metode. Perusahaan harus mengakui keseluruhan perkiraan kerugian pada periode sekarang. Pendapatan konstruksi penggunaan di laporan keuangan. Kontraktor konstruksi harus mengungkapkan pendapatan yang diakui selama periode dan metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak dan tingkat penyelesaian. Untuk kontrak yang sedang berlangsung, perusahaan harus mengungkapkan jumlah agregat biaya dibebankan dan laba bersih yang diakui, jumlah uang muka, dan jumlah retention. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada kritik atau saran, boleh ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.